Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisa Kepadatan Tanah menggunakan metode Sankon pada pembangunan relokasi jalan Bendungan Lau, Simeme, Paket 2, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Next. Berikut merupakan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Anggra Teguh Jaya Saputra, yang kedua ada Nur Arfiansyah Maulana, yang ketiga ada Erlangga Yogi, yang keempat ada Krisna Aditya, yang kelima ada Eka Aprilia, 6 ada Himawan Aryo, 7 ada Adinda Misela, yang ke-8 ada Krisna Rendi, ke-9 ada Krisna Dwi Sanjaya, yang ke-10 ada Dwi Lutfil Hakim, dan yang terakhir ada Raja Raihan. Next. Berkaitan dengan adanya sarana transportasi, karena adanya pertambahan kendaraan dan peningkatan perekonomian masyarakat, maka diperlukan jalan yang baru atau perbaikan jalan yang lama. Dalam perbaikan jalan yang lama ini sendiri, dilakukan penelitian kondisi fisik dan mekanika tanah terlebih dahulu. Pada penelitian ini, pemadatan dilakukan lintasan yang mempengaruhi kepadatan sesuai standar ASTMD 1556 dengan menggunakan metode Senkon. Tingkat kepadatan tanah di lapangan dapat diukur menggunakan pengujian Senkon. Nilai berat isi kering, atau gamma dry, min lab, dan kadar air atau W tanah lempu dengan menggunakan metode Senkon, dan untuk mendapatkan berat jenis, pengujian batas cair, pengujian batas plastis, pengujian analisa saringan, dan pengujian pemadatan. Hasil nilai pemadatan dengan 15 lintasan dengan titik 1 dan titik 2, hasil sesuai spek pekerjaan, yaitu sama dengan lebih dari 92%, dengan nilai titik 1 sebesar 93,42% dan titik 2 yaitu 92,75%. Lalu kadar air optimum sebesar 32,47%, berat volume kering maksimum sebesar 1,280 gram per cm kubik. Pendahuluan. Pemadatan tanah menggunakan metode Senkon menggunakan pasir utawa sebagai parameter kepadatan tanah yang mempunyai sifat kering, bersih, keras, tidak memiliki beban pengikat sehingga dapat mengalir bebas. Senkon tes bertujuan untuk memeriksa kepadatan di lapangan pada lapisan tanah atau lapisan perkerasan yang telah dipadatkan. Daya pemadatan ini tergantung pada kadar air. Meskipun digunakan energi yang sama, nilai kepadatan yang akan diperoleh akan berbeda-beda. Pada kadar air yang cukup rendah, tanah sukar dipadatkan, sedangkan pada kadar air yang cukup tinggi, nilai kepadatannya akan menurun. Sampai suatu kadar air tinggi sekali hingga air tidak dapat dikeluarkan dengan pemadatan. Dalam melakukan pemadatan tanah diperlukan beberapa tahap seperti pengerjaan laboratorium dan pekerjaan lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian dan analisa laboratorium berupa pengujian sifat fisik tanah, dan sifat mekanis tanah. Pengolahan data. Referensi untuk mendukung penelitian ini dapat dicapai menggunakan beberapa peraturan internasional seperti ASTM. Sedangkan untuk peraturan nasional menggunakan peraturan dari SNI, yaitu yang pertama pengujian Senkon ASTM D1556, yang kedua penggunaan berat jenis tanah ASTM D85402, yang terakhir adalah pengujian kepadatan atau class vibration. Next. Pemadatan di lapangan. Dalam proyek relokasi Jalan Bendungan Lau Simeme, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk pekerjaan tanah, kontraktor diharuskan untuk mencapai satu kepadatan yang berupa berat volume kering sebesar lebih dari sama dengan 92% berat volume kering maksimum tanah tersebut. Pada waktu pemadatan berlangsung, tentunya perlu diketahui apakah berat volume yang ditentukan dalam spesifikasi tanah dapat dicapai atau tidak. Prosedur standar untuk menentukan berat volume di lapangan akibat pemadatan tanah dalam metode project pasir. Tiga.2 Pengujian tanah.
Data tanah yang menjadi lokasi sumber penelitian ini yaitu tanah berlempung, yang merupakan kelompok tanah dalam sistem ASTO A7 yang diuji di Laboratorium Politeknik Negeri Medan adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel pengujian kadar air awal sebelum pemadatan dari pengujian kadar air awal didapatkan sebagai berikut. Dari tabel tersebut, diperoleh kadar air awal tanah sebesar 38,53%. 3.3 Spesifik Gravity GS. Pengujian spesifik gravity GS jenis tanah lempung didapatkan sebagai berikut. Dari hasil pengujian di laboratorium diperoleh spesifik gravity GS pada temperatur 27,5 derajat Celcius adalah 2,631 tanah tersebut tergolong tanah lempung organik. (3.4) Batas-batas Atterberg. Pengujian batas-batas Atterberg melalui pengujian di laboratorium dengan sampel tanah proyek Bendungan Lausimeme, Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada gambar Atterberg limit sebagai berikut. Next. 3.5 Batas cair LL. Pengujian batas cair tanah lempung diperoleh nilai batas cair sebesar 44,70%. Diperlihatkan data seperti berikut ini. 3.6 Batas plastis PL. Pengujian batas plastis tanah lempung diperoleh nilai batas plastis sebesar 25,14%. Dapat dihitung indeks plastisnya yaitu dengan menggunakan rumus IP sama dengan LL min PL sama dengan 44,70 min 25,14% sama dengan 19,56%. 3.7 Pengujian batas susut SL. Pengujian tanah lempung proyek relokasi Jalan Bendungan Lausimeme Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diperoleh nilai batas susut sebesar 10%. Dapat dilihat pada grafik hasil pengujian batas Atterberg sebagai berikut. (3.8) Sistem klasifikasi ASTO. Klasifikasi menurut ASTO dihitung terlebih dahulu nilai ground index GI dengan persamaan GI sama dengan dalam kurung F dikurangi 35 dalam kurung 0,2 plus 0,005 dalam kurung LL dikurangi 40 plus 0,01 dalam kurung F dikurangi 15 dalam kurung P1 dikurangi 10 dan didapat GI senilai 40. Dilihat pada gambar di atas, klasifikasi tanah menurut ASTO dengan LL 68,2% dan PI 35,18%, perhitungan nilai GI, maka tanah tersebut memiliki material tanah kelompok A7640. 3.9 Distribusi ukuran butir. Pengujian distribusi ukuran butir dengan cara hidrometer atau pengendapan. Berikut data hasil perhitungan pengujian distribusi ukuran butir. Terdapat pada tabel 4 pengujian menggunakan ASTM D 422, 63, dan D 1140, 54. Antara lain tabel 4. 3.10 Evaluasi pemadatan tanah. Tingkat pemadatan diukur dari berat volume kering yang dipadatkan. Bila air ditambahkan pada suatu tanah yang dipadatkan, air tersebut akan berfungsi sebagai unsur pembasah atau pelumas pada partikel-partikel tanah. Karena adanya air, partikel-partikel tersebut akan lebih mudah bergerak dan bergeseran satu sama lain dan membentuk kedudukan yang lebih rapat atau padat. Untuk usaha pemadatan yang sama, berat volume kering dari tanah akan naik bila kadar air dalam tanah pada saat dipadatkan meningkat. Kadar air yang ditingkatkan terus secara bertahap pada usaha pemadatan yang sama, maka berat dari jumlah bahan padat dalam tanah persatuan volume juga akan meningkat secara bertahap pula. Proses pemadatan dilakukan dengan menggunakan alat vibroroller dan water tank sebagai peralatan pendukung apabila kadar air tidak terpenuhi. Simulasi pemadatan adalah sebagai berikut. Yang pertama 8 lintasan vibroroller, yang kedua 10 lintasan vibroroller,
Yang ketiga, 12 lintasan vibro-roller. Yang keempat, 15 lintasan vibro-roller. Apabila 4 simulasi di atas tidak mendapatkan hasil kepadatan yang disyaratkan, yaitu lebih dari sama dengan 92%, maka pemadatan harus ditambah sampai mendapatkan hasil yang sesuai. Selanjutnya 3.11, penghamparan material. Pemadatan awal dilakukan terhadap subgrade sebanyak 10 passing. Bila setiap lapisan material sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kadar air sesuai, kemudian dipadatkan dengan roller sampai berat isi kering dari semua lapisan sama. Pada perbatasan antara lintasan roller terdahulu dan yang baru harus terjadi overlap selebar tidak kurangnya 50 cm. Bila dipakai pada suatu lapisan pengisian lebih dari satu roller, maka setiap roller atau dimensinya harus sama. 3.12 hasil pemadatan dengan Suncon. Tes pengujian dalam hal ini untuk menentukan kepadatan lapisan tanah di lapangan dengan menggunakan pasir, baik itu lapisan tanah atau perkerasan lapisan tanah yang dipadatkan. Selanjutnya yaitu pemadatan lintasan ke-8. Berikut hasil simulasi pemadatan lintasan ke-8. Yang pertama yaitu untuk penentu isi lubang, yang kedua penentu kepadatan, dan yang ketiga yaitu pengujian kadar air. Kadar air rata-rata atau W rata-rata di sini sebesar 33,22%. Untuk gamma D rata-rata yaitu sebesar 1,138 gram per cm kubik. Selanjutnya yaitu untuk pemadatan lintasan ke-10. Yang pertama yaitu penentu isi lubang, yang kedua penentuan kepadatan, yang ketiga yaitu pengujian kadar air. Di sini kadar air rata-rata atau W rata-rata sebesar 33,19%. Untuk gamma D-nya rata-rata sebesar 1,176 gram per cm kubik. Selanjutnya pemadatan lintasan ke-12. Hasil simulasi pemadatan lintasan ke-12 yang pertama yaitu penentu isi lubang, yang kedua yaitu penentuan kepadatan, yang ketiga yaitu pengujian kadar air. Di sini kadar air rata-rata atau W rata-rata sebesar 32,47%, dan untuk gamma D rata-ratanya sebesar 1,236 gram per cm kubik. Selanjutnya pemadatan lintasan ke-15. Untuk hasil simulasi pemadatan lintasan ke-15, penentu isi lubang, yang kedua yaitu penentuan kepadatan, yang ketiga yaitu pengujian kadar air. Kadar air rata-rata di sini atau W rata-rata sebesar 30,11%, untuk gamma D rata-rata sebesar 1,280 gram per cm kubik. Yang selanjutnya yaitu mencari WOPT dan MAC OMC. Derajat kepadatan tanah diukur dari berat volume keringnya, hubungan berat volume kering dengan berat volume basah, dan kadar air. Next. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil analisa yang digunakan, maka dapat diambil berupa kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pada pengujian kepadatan lapangan dengan Suncon test dilakukan pada 4 titik yang berbeda. Diperoleh derajat kepadatan tanah. Yang pertama, jumlah 8 lintasan. Pada titik 1, percobaan 1 yaitu 81,67%. Pada titik 2, pada kode tabung A yaitu 83,24%. Yang kedua, jumlah 10 lintasan. Pada titik 1, percobaan 1 yaitu 84,07%. Pada titik 2, pada percobaan 2 yaitu 86,45%. Yang selanjutnya, jumlah 12 lintasan.
Titik 1 pada percobaan 1 yaitu 88,96%. Titik 2 pada percobaan 2 yaitu 90,14%. Yang terakhir yaitu jumlah 15 lintasan. Pada titik 1 percobaan 1 yaitu 93,42%. Pada titik 2 pada percobaan 2 yaitu 92,75%. Next. Berikutnya yang terakhir ada saran. Beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melakukan proses pemadatan, dilakukan trial lintasan untuk mendapatkan jumlah lintasan yang optimal di setiap titik. Yang kedua, sumber query tanah yang digunakan agar tidak berasal dari berbagai query. Yang ketiga, derajat kepadatan tanah biasanya terjadi antara 92% sampai 100% dengan ketentuan minimum 92%. Jadi apabila perbandingannya kurang dari 92%, maka kondisi lapangan perlu dilakukan penambahan pemadatan kembali sampai memenuhi perbandingan antara 92% sampai 100%. Next. Untuk sumber dari penjelasan kami berdasar dari jurnal dengan judul Analisa Kepadatan Tanah menggunakan metode Zenpun pada pembangunan relokasi Jalan Bendungan Lau Simeme Paket 2 Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Next. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.